Salam damai, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama saya Patricia Pai dalam Renungan Santapan Firman Tuhan. Hari ini 3 hari bulan Mei 2021, hari Isnin, Minggu Paskah kelima. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 hingga 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia," kata Filipus kepada Yesus. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, ramai orang bukan Kristen di sekeliling kita mengaku mengenal Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan orang Kristen. Mereka tahu Yesus mengatakan dirinya adalah Anak Allah. Mereka juga tahu bahwa Yesus mati di salib, dan tidak kurang juga yang tahu bahwa Yesus bangkit dan hidup selepas mati. Begitu juga kita yang bergelar Kristen. Tiada satupun orang Kristen di dunia yang tidak tahu tentang kisah kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi yang menjadi persoalan utama untuk kita adalah, mengapakah Filipus, pengikut setia yang telah 3 tahun bersama dengan Yesus, duduk dan makan bersama Yesus, sambil melihat Yesus berkhotbah, melakukan pengusiran, melakukan mukjizat-mukjizat nyata, sehingga menghidupkan orang mati? Mengapakah Filipus masih saja memohon agar Yesus menunjukkan Bapa kepadanya? Mengapa sehingga Yesus sudah bangkit dan berdiri di hadapannya sekalipun Filipus masih tidak dapat melihat Bapa di dalam Yesus? Saudara dan saudari, Injil pada hari ini berkisar tentang jalan, kebenaran, dan kepercayaan yang ditegaskan Yesus di dalam kata-katanya kepada para pengikutnya. Yang pertama, jalan
Yang dimaksudkan Yesus adalah dirinya sendiri sebagai satu-satunya laluan kepada semua manusia untuk sampai kepada Bapa di surga. Yang kedua, kebenaran. Yang dimaksudkan Yesus adalah bahwa Dia dan Bapa adalah satu, dan siapa yang mengenal Yesus dan melihat Dia secara langsung akan mengenal dan melihat Bapa di surga. Yang ketiga adalah penegasan Yesus kepada para pengikutnya untuk percaya secara total kepada pengakuan Yesus sendiri bahwa Dia dan Bapa adalah satu dan Yesus satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa. Saudara dan saudari, selama 3 tahun Yesus mewartakan dirinya sendiri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup melalui berbagai cara, sehingga akhirnya sebelum kembali kepada Bapa, Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Dengan itu, Yesus telah meletakkan satu harapan kepada kita semua untuk meneruskan pekerjaan pewartaan yang telah dimulakannya suatu ketika dahulu. Hanya dengan kepercayaan kukuh bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup, kita dapat melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus pada zaman ini. Marilah mengambil iktibar daripada Filipus. Semoga iman kepercayaan kita lebih baik berbanding Filipus. Tetap percaya bahwa Allah Bapa tetap ada selalu memerhati dan menjaga kita melalui Yesus yang kita kenal dan kita percaya. Marilah berdoa. Allah Bapa Syurgawi, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, dengarlah setiap seruan dan permohonan kami memohon pertolongan. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar iman, kepercayaan, dan kasih kami bertambah kepadamu setiap hari. Perbaharuilah hati kami agar kami dapat menyerahkan kepercayaan kami sepenuhnya kepadamu. Kerana asal saja kami percaya akan kewujudan-Mu, Engkau akan memenuhi setiap kekurangan kami dan akan mengabulkan setiap permohonan kami dengan perantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.